Oke, karena udah 16:02, jadi aku mulai aja ya. Kayak sebentar, aku share screen dulu. Oh ya, by the way, congrats ya buat yang anak-anak SNBT udah bisa masuk ke ITB. Itu pencapaian yang luar biasa gitu ya, karena setauku ITB itu salah satu yang nilai UTBK paling tinggi gitu ya. Jadi keren-keren banget nih buat teman-teman yang baru masuk. Eh, keep up semangat kalian dan spirit kalian untuk belajar gitu ya, supaya nanti ke depannya tidak terbebani. Oke, kita akan mulai bahas tentang materi pretest gitu ya. Oh ya, sebelumnya yang belum tahu itu aku udah share catatan baik di grup yang SNBP ataupun SNBT, catatan-catatan SMA yang memang udah aku ringkas dan juga udah aku tulisin beberapa hal yang bisa jadi cara cepatnya gitu ya. Karena kalau kalian belajar satu-satu lagi secara teoritis dari awal mungkin nggak akan keburu mengingat waktunya udah sedikit mepet. Oke? Oke, nah dari sini kita akan bahas gitu ya beberapa soal yang sebetulnya nanti aku nggak akan hanya bahas soalnya. Ketika kita muncul bahas, soal, mungkin aku akan review singkat tentang bab yang memang membahas tentang itu gitu ya. Oke, yang pertama ini kita akan membahas bab yang bisa dikatakan cukup mudah dan awal-awal kalian masuk SMA mungkin belajarnya gitu ya, atau tentang vektor ya. Jadi kita butuh ingat bahwa dalam vektor, vektor itu selalu membahas tentang apa sih? Vektor itu adalah sebuah nilai yang memiliki besaran dan arah, ya. Jadi kalau misalkan kita lihat gitu ya, kalau misalkan kita punya panah kayak gini, 3 meter, nah ini harus jelas 3 meternya kemana, harus ada arahnya, gitu. Kalau misalkan kita hanya berbicara, oke, kita punya sebuah garis yang panjangnya 3 meter, ini tidak dapat dikatakan vektor, karena dia tidak memiliki arahnya, jadi harus memiliki besaran dan juga memiliki arah. Oleh karena itu, kalau kita tinjau soal yang di atas, manakah pernyataan yang salah berikut tentang vektor? Yang pertama, vektor terdiri dari komponen besar dan arah. Ini betul ya, karena ya memang pada definisinya seperti itu. Yang kedua, besar dari vektor hanya bernilai positif. Kemudian besar dari vektor hanya bisa bernilai negatif. Berikutnya arah dari vektor bisa bernilai negatif dan arah dari vektor bisa bernilai positif. Oke, kita akan bahas satu-satu. Yang jelas yang A benar, yang B gitu ya sekarang. Besar dari vektor hanya bernilai positif. Sekarang gini, ketika kita punya sebuah panjang benda yang panjangnya 3 meter gitu, apakah mungkin benda tersebut memiliki besar atau panjang sebesar minus 3 meter? Ya, jadi yang salah itu pasti yang ini. Karena kenapa? Karena yang namanya besaran itu selalu positif. Ya, dia hanya meninjau besarannya berapa, mau dia ke sana, mau ke sana, mau ke sana. Selama dia 3 meter misalkan, ya 3 meter semua. Yang berbeda, apa yang berbeda adalah arahnya. Lalu opsi D dan E gimana nih? Karena yang salah satu arahnya negatif, yang salah satu arahnya positif. Nah, kita bisa tahu bahwa di Ayo vektor keluar dulu, itu ntar aku mau zoom ini, mau ke dalam lagi. negatif itu bukan ini ya, vektor negatif itu bukan utang gitu ya. Kan kalau biasa kita dulu selalu mengingat konsep negatif itu utang, utang, utang gitu. Negatif di sini bukan utang, tapi kalau misalkan kita punya contoh gitu ya, kita punya vektor ke sana 2 meter, maka ini katakan vektor A gitu ya. Nah, kita bisa meninjau bahwa yang dinamakan vektor negatif itu adalah vektor yang memiliki arah yang berlawanan. Ini vektor min A gitu. Oke? Nah, aku sedikit ngulas deh tentang vektor gitu ya. Jadi untuk vektor, teman-teman itu biasanya nggak boleh lupa definisi-definisi vektor gitu. Dari mulai besarannya gimana, arahnya gimana. Terus ada juga metode-metode penjumlahan yang kayak metode segitiga. Kalau metode segitiga, katakan aku punya vektor A gini, terus aku punya vektor B yang isinya gini. Ya, metode segitiga itu, ini aku tulis deh, metode segitiga itu si A sama si B-nya ya udah gambar A-nya, terus di ujung si A gambar sambungin sama pangkalnya B. Nah, nanti ini adalah A plus B. Itu metode segitiga. Kalau untuk metode
jajar genjang gitu ya. Metode jajar genjang sebetulnya mirip dengan metode segitiga, tapi kita tidak meneruskan dari ujung sebuah vektor. Nah, misalkan vektor A tambah vektor B gitu ya. Vektor A-nya gini, vektor B-nya tulis di pangkal juga. Terus seolah ini kita copy paste ke kanan. Jadi gini. Nah, ketika kita tarik garis dari pertemuan kedua pangkal ini dan kedua ujung ini, itu adalah resultannya. Ya, itu adalah metode jajar genjang. Dan biasanya yang terakhir ada metode poligon. Metode poligon itu kalau ada yang banyak, misalkan A-nya ke kanan, B-nya ke kanan atas, C-nya ke bawah gitu. Terus ditanya bagaimana dengan vektor A ditambah B ditambah C. Nah, itu nanti ya udah teman-teman tinggal kayak metode segitiga, tinggal disambung-sambungin. A gitu kan, ditambah B berarti ke atas, ditambah C ke bawah gitu. Ya, jadi resultannya adalah yang ini. Oke. Oh ya, by the way, teman-teman kalau misalkan ada yang mau ditanyain atau misalkan ragu atau apa bisa tulis di kolom chat dulu mungkin ya. Jadi nanti aku baca. Terus ini langsung potong aja nggak apa-apa. Oke? Itu untuk vektor dan juga kalau misalkan untuk vektor jangan lupa untuk rumus-rumus itu ya, rumus-rumus yang digunakan nanti dibaca lagi aja catatannya gitu ya. Biasanya kalau vektor sih di fisika ya kurang lebih hanya membahasnya yang kayak gitu sih nggak akan terlalu matematis kayak vektoran yang pelajari di mat. Oke? Kak, ya. Untuk nomor berikutnya, sebentar aku pindahin dulu. Nomor berikutnya kita akan membahas sedikit tentang konsep debit. Tapi ini tenang aja, ini belum masuk ke fluida, ya. Ini hanya konsep debit. Sebuah pipa dengan penampang lingkaran mengalirkan air dengan debit 0,2 meter kubik per second. Jika massa jenis air adalah rho sama dengan 1000 kg per meter kubik, massa air yang keluar dari pipa selama 5 detik adalah, ayo. Jadi ketika kita menemukan soal seperti ini, teman-teman jangan langsung mikirin rumus-rumus fluida gitu ya. Ya baik juga sih untuk mengingat rumus fluida, cuman kita harus tahu di sini bahwa tidak selamanya ketika kita berbicara air, kita berbicara laju sebuah air atau massa jenis air, kita langsung bahas tentang fluida. Terus kita langsung mikirin rumus apa yang dipakai di fluida. Ternyata di soal ini tidak membahas demikian. Di soal ini kita hanya membahas tentang beberapa hal yang basic sebetulnya, yaitu konsep debit. Ya, debit itu akan sama dengan volume per waktu. Ya, atau debit itu biasanya disebut dengan Q, dilambangkan ya Q sama dengan V per T. Maka kita bisa peroleh bahwa V sama dengan Q kali T gitu. Oke. Nah, lalu hubungannya sama massa apa? Oh, kita harus ingat juga bahwa rho itu sama dengan M per V. Ya, rho sama dengan M per V sehingga pengerjaannya bisa jadi kayak gini. Jawaban gitu ya. Pengerjaannya kita bisa gerak dari debitnya dulu. Kita tahu bahwa volume sama dengan Q kali T atau sama dengan 0,2 meter kubik per second dikali dengan T. T-nya adalah 5 gitu ya. Sehingga kita ketemu volumenya adalah 1 meter kubik. Dari sini kita bisa masukin bahwa rho sama dengan M per V gitu ya. M sama dengan rho kali V. Sehingga rho itu adalah massa jenisnya 1000 gitu ya. Kilogram per meter kubik dikali 1 meter kubik. Maka menghasilkan 1000 kilogram. Oke. Nah, permasalahannya gini teman-teman. Ketika teman-teman melihat pembahasan kayak gini, mungkin ternyata caranya gitu gampang juga. Yang jadi permasalahan adalah ketika teman-teman melihat soalnya hanya gini nanti, nah ini akan timbul kebingungan. Karena mungkin teman-teman akan bingung, ini soal diapain gitu. Ketika kita punya debit, apakah pakai asas kontinuitas yang bunyinya misalkan gini, Ki A sama dengan Ki B gitu. Apakah pakai yang ini, atau apakah pakai rumus apa gitu. Nah, oleh karena itu, dalam fisika dan matematika dan kimia gitu ya, itu penting sekali untuk menuliskan yang namanya diketahui. Aku tahu lah, mungkin banyak guru-guru kamu dulu yang sering bilang tulis diketahui, ditanya dan jawab gitu. Mungkin teman-teman males gitu ya, buat apa sih nulis-nulis kayak diketahuinya berapa, ditanyanya berapa, nggak guna juga. Yang penting kan jawabannya gitu ya. Nah, tapi masalahnya
untuk menemukan jawabannya itu kadang kita butuh tahu juga yang diketahui apa supaya kita tahu dan kita bisa oprak-aprek yang mana nih rumus apa yang harus digunakan, konsep apa yang harus digunakan. Contoh dalam hal tadi gitu ya. Kita tahu bahwa debit adalah 0,2 meter kubik per second. Terus kita tahu bahwa rho itu adalah 1000 kilogram per meter kubik. Yang ditanya adalah massa. Nah, jadi sekarang pola berpikirnya selalu gini. Kita punya modal ini nih, debit dan rho. Kita ditanya massa. Nah, barulah kita oprak-aprek di otak kita gitu ya. Kira-kira persamaan apa yang bisa digunakan sehingga kita bisa dapat massa gitu. Kalau teman-teman sering gitu ya kayak tadi kita bisa tahu bahwa Q sama dengan V per T gitu. Terus kita bisa gunakan apa rho sama dengan M per V. Udah kita nemu M-nya. Tapi kalau teman-teman nggak sering gimana? Aduh, ini persamaan yang harus digunain apa? Salah satu clue-nya adalah bisa dengan melihat si satuannya teman-teman. Ya, jadi satuannya ini bisa membantu teman-teman untuk menganalisa sebenarnya rumus itu apa. Ketika teman-teman lihat Q sama dengan V per T, itu lihat aja nih. V per T dapat dari mana? Satuan. Ya, bahkan teman-teman bisa menuliskan gini. Oh, debitnya itu adalah 0,2 meter kubik per second. Meter kubik itu apa sih? Volume. Second itu apa? Waktu. Ini juga sama. Rho itu apa sih? Kilogram itu apa? Gitu ya. Massa jenis sama dengan kilogram itu adalah massa, meter kubik itu adalah volume. Nah, dari sini baru kita oprak-aprek. Gimana caranya supaya kita dapat massa? Yang kita punya adalah ini, debit, waktu, dan rho. Nah, itu kelihatan kan? V, gitu. Ketika kita nemu V di sini, kita pindahin ke sana, maka lengkap sudah. Ada dua diketahui, berarti bisa dicari kan? Gitu teman-teman. Jadi itu sedikit tips untuk besok. Jangan terlalu, kadang kita pusing ya sama rumus-rumusnya tuh gimana gitu kan. Kayak banyak banget ngafalinnya dan udah mah waktunya mepet dan lain sebagainya. Ketukar-tukar. Solusinya adalah kayak gitu. Oke. Tapi ya kalau untuk fluida, itu memang rumusnya agak banyak gitu ya. Meninjau Bernoulli itu rumusnya P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH dan seterusnya gitu. Itu ribet banget dan oleh karena itu aku udah ngerangkumin ya kembali lagi ke catatan yang udah aku kirim. Di situ ada kalau keluar venturimeter gimana, manometer gimana. Tapi tenang aja teman-teman, biasanya keluarnya itu soalnya basic kok, pemahamannya tuh nggak terlalu seribet itu sih karena ITB tuh ingin menguji kalian dan menguji logika kalian serta pemahaman kalian gitu. Jadi lebih sering keluar-keluar soal-soal yang memang apa ya, yang memang bisa kalian gunain logika gitu tanpa adanya hafalan gitu. Tapi memang ya adalah beberapa soal, contoh kayak nomor 3 gitu ya. Nomor 3 ini kan ada hafalannya gitu. Walaupun sedikit gitu ya. Kita coba lihat. Sebuah voltmeter AC digunakan untuk mengukur tegangan satu daya AC atau bacaan voltmeter adalah 12 volt. Pilihan pernyataan di bawah ini yang salah adalah nih. Sebelumnya aku mau tanya dulu nih. Coba boleh teman-teman jawab di kolom chat ya. Ketika dia bilang bacaan voltmeter adalah 12 volt, ya, apakah 12 volt itu tegangan efektif, tegangan puncak, atau justru tegangan minimum? Coba boleh jawab di kolom chat. Apakah 12 volt itu tegangan efektif, tegangan minimum, atau tegangan puncak? V efektif, V efektif, V minimum. Oke, oke, jawaban yang benar adalah V efektif, teman-teman. Ya, kenapa demikian? Karena voltmeter selalu membaca V efektifnya atau V rata-ratanya gitu ya dalam tegangan itu kan. Kalau misalkan teman-teman nanti dibuat grafik kan tegangan tuh nggak gini ya, dia nggak stabil 12 volt terus, kadang dia bisa naik gini gitu. Nah, dia mengambil seolah kayak nilai tengahnya gitu kalau untuk V efektifnya. Nah, oleh karena itu kita harus tahu bahwa V efektif itu akan sama dengan V max per akar 2 ya. Mungkin kalau teman-teman ingat dulu kita sempat belajar di rangkaian RLC atau di rangkaian-rangkaian lainnya gitu ya. Eh, itu bisa kita amati bahwa V efektif itu sama dengan V maksimal per akar 2. Nah, ya udah, berarti sekarang kita tahu bahwa beliau ini 12 volt ini adalah V efektif gitu kan. V efektifnya adalah 12 volt. Nah, berarti kita tahu dong
bahwa Vmax akan sama dengan ini pindah ke sana gitu kan. Jadi 12 akar 2 volt ya. Jadi yang ini benar, yang ini benar. Nah, tegangan puncak-puncak satu daya ini gimana? Puncak ke puncak itu artinya gini. Jadi kan ketika kita meninjau grafik tegangan tuh kan pasti gini ada sinusoidal gitu ya. Ketika kita tahu bahwa V puncak V maksimalnya ini adalah 12 akar 2, ya udah dari puncak ke puncaknya adalah 24 akar 2 dikali 2. Nah, yang jadi masalah adalah pilihan A atau B. Nah, tegangan puncak satu daya adalah 12 volt. Yang bawahnya tegangan efektif satu daya adalah 12 akar 2 volt. Ya, nah, ini soal pretest tahun berapa? Aku lupa, 2018 apa yang 2021? Aku lupa. Coba jawab di kolom chat. Kira-kira jawabannya yang A apa yang B? Ketika kita tahu bahwa V efektifnya 12 volt, V maksimumnya 12 akar 2 volt. Jawabannya A atau B? B, 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 B. Oke, coba tulis juga yang tadi jawab B itu. Kira-kira kenapa jawab yang B nih? Padahal kita tahu bahwa tegangan puncak satu dayanya kan 12 akar 2 ya sebetulnya, bukan 12 volt. Hmm. Dua-duanya salah. Iya, betul ya. Jadi yang betul adalah dua-duanya salah. Jadi ini adalah pengalaman aku gitu ya dalam mengerjakan soal prioritas. Mungkin kalian juga nanti akan mengalami hal yang sama. Aku nggak tahu juga gitu ya. Karena eh, ada beberapa soal yang menurut aku tuh bukan menurut aku maksudnya ketika teman-teman hitung sedemikian rupa berulang-ulang kali juga nggak masuk akal gitu. Bahkan ya kalau teman-teman pakai apa mungkin pakai cara SMA gitu ya katakanlah kita nggak tahu apa-apa nih di sini. Nah, teman-teman yang suka gacha ya, yang suka gacha tuh coba coba bayangin deh gimana cara gacha ini soal gitu. Nggak bisa karena di sini puncak satu dayanya 12, di sini puncak satu dayanya 12 akar 2. Di sini efektifnya 12 akar 2, di sini efektifnya 12. Sudah pasti ada dua jawaban yang benar kan? Atau udah pasti ada dua jawaban yang salah gitu maksudnya kan dimintanya yang salah gitu. Karena nggak mungkin pasangannya dua-duanya beda tapi istilahnya kita disuruh milih satu doang gitu. Ya. Jadi hati-hati kalau bertemu soal kayak gini jangan dibuat stres, teman-teman. Bisa langsung digaca aja. Ketika kita beres gacha gitu ya, A atau B tembak aja, langsung move on ke soal berikutnya. Karena kadang kita nggak tahu juga namanya soal bisa salah gitu ya. Oke, aku mau sekedar ngingetin juga buat ini gitu ya, buat materi-materi yang kayak gini. Eh, bentar ada yang nanya, Kak, yang C itu tinggal dikali dua aja ya, Kak. Soalnya yang puncaknya 12 akar 2. Betul, kan definisi tadi puncak ke puncak itu dihitungnya dari ini nih, puncak ke puncak gitu. Jadi kayak apa ya, anggapannya kalau ini tuh baca grafik tegangan tuh kayak amplitudo gelombang gitu. Ya. Jadi amplitudonya mah 12 akar 2, tapi kalau dari amplitudo maksimum ke minimum itu 24 akar 2. Nah, oke. Nah, aku sekedar ingetin juga dibaca lagi ya teman-teman kalau untuk yang materi RLC gitu. Biasanya ini kan berkaitannya dengan yang RLC gitu. Biasanya keluarnya kalau nggak impedansi ini kan impedansi itu kan berarti ya ini Z sama dengan akar R kuadrat ditambah XL min XC kuadrat gitu ya. Di mana XL sama dengan omega dikali L, XC sama dengan 1/omega C gitu ya. Dan lain sebagainya. Itu diinget-inget lagi teman-teman gitu karena RLC itu sebenarnya mudah cuman agak sedikit membingungkan aja kadang lupa rumus gitu ya. Nah, oke, kita akan lanjut ke soal nomor berikutnya yaitu tentang nih ya ini adalah soal kesukaan guru-guru SMA di SMA kalian yaitu tentang efisiensi mesin ya mesin Carnot gitu ya kalau dulu disebutnya. Nah, ketika kita membahas tentang efisiensi mesin kita harus ingat bahwa ada beberapa persamaan yang memang harus diingat. Yang pertama ini adalah ini ya, kalau efisiensi kan nih pakai simbolnya eta ya bacanya ya, atau efisiensi. Efisiensi ini bisa dihitung dengan satu dikurangi suhu rendah per suhu tinggi gitu ya, dikali 100% gitu, akan sama dengan satu dikurangi IC per QH gitu, dikali 100% akan sama dengan W per QH dikali 100%. Nah,
Untuk teman-teman yang selalu membiasakan diri pakai T1, T2, ini hati-hati ya. Sebenarnya nggak masalah sih mau pakai T1, T2, cuman ketika kita nentuin kayak gini nih, ada 600 sama 300. Nah, yang mana yang satu, yang mana yang dua. Intinya gampang teman-teman. Kalau misalkan kamu masukin gitu ya, terus nilainya negatif, berarti udah pasti itu kebalik. Contoh, misalkan kayak gini, kamu masukinnya gini. Nah, ini kan nggak minus ya, berarti bener. Tapi kalau kamu masukinnya gini, nah ini kan satu kurang dua minus nih, berarti tandanya suhu ini kebalik gitu. Makanya aku lebih senang sebenarnya pakai TC dan TH. Maaf. Lebih senang pakai TC dan TH gitu ya. Karena kenapa pakai TC dan TH? TC dan TH itu artinya temperature cold dan temperature heat. Jadi yang dingin di atas, yang panas di bawah gitu. Alias yang lebih tinggi di bawah. Oke. Nah, berarti biasakan tulis diketahui gitu ya. Diketahui. Sebuah mesin kalor beroperasi antara dua suhu, yaitu 600 Kelvin dan 300 Kelvin. Berarti suhu rendahnya adalah 300 Kelvin, suhu tingginya adalah 600 Kelvin. Oke, dalam setiap siklus mesin tersebut menerima kalor dari reservoir panas sebesar 1000 Joule dan mengeluarkan kalor ke reservoir dingin sebesar 800 Joule. Nah, berarti kalau sebelumnya TC itu adalah suhu yang dingin, sekarang QC itu adalah yang melepas kalor karena yang melepas kalor pasti lebih dingin gitu ya daripada yang menyerap kalor. Sehingga kita bisa tahu bahwa QC-nya adalah 800 gitu ya. QH-nya adalah 1000. Oke. Usaha nggak dikasih tahu, berarti kita tidak bisa pakai persamaan yang kanan. Oke, sekarang ditanya efisiensi. Oke, aku mau nanya ke teman-teman. Berarti kan kita bisa pakai ini ya. Kita bisa pakai, ini aku kasih update nih ya. Bisa pakai rumus A atau kita bisa pakai persamaan B. Nah, coba jawab lagi di kolom komentar chat. Kira-kira jawab kita 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 ngerjain dan mencari efisiensi mesin ini pakai yang persamaan A, persamaan B atau keduanya? Ayo kita lihat. B, 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 keduanya. Oke, yang jawab yang pakai yang B kenapa? Wah, keren nih, banyak yang jawab B, B, B. Cuma yang jawab B kenapa? Bukan mesin Carnot, Kak. Ah, itu dia. Kalau salah satu bisa beda. Yang A nggak ada jawabannya. Oh, nih hati-hati nih. Ya, kita testing nih, testing. Kalaupun teman-teman ngerjain pakai yang suhu gitu ya, yang ini, yang A, itu kan ketemunya gini ya, satu min TC gitu, satu min TC per TH dikali 100%. Berarti kan ini satu min 300 per 600 ya, kali 100% alias 50%. Ini kan 50% ya, gitu. Ada nih 50%. Kalau kita ngerjain yang kanan, gitu ya. Kalau kita ngerjain yang kanan, pakai 1 min QC per QH dikali 100%, ini akan jadi 1 min 800 per 1000 dikali 100%, ada 20%. Nah, jadi jawabannya sama-sama ada nih. Tapi masalahnya adalah, kita harus lihat jawaban yang bagus tadi ya, bahwa ini bukan mesin Carnot. Atau ini bukan sebuah mesin yang bisa dianggap ideal. Gitu. Rumus yang kiri, ini bisa digunakan ketika si mesinnya itu ideal atau mesin Carnot gitu ya, memang didesain khusus untuk ditinjau daripada suhunya sendiri gitu. Sedangkan di mesin ini mesin abal-abal gitu istilahnya, dan nggak dijelaskan. Oleh karena itu ketika kita dihadapkan seperti yang ini, ya udah kita selalu mengacu pada kalor, karena ada banyak faktor di mana kalor ini lebih merepresentasikan mesin itu yang tidak hanya ditinjau dari oh suhunya segini, tapi kalor itu udah merupakan produk hasil akhir daripada mesin itu. Jadi udah fix gitu. Ketika kita meninjau kalornya, kalor serapnya berapa, kalor lepasnya berapa, sudah pasti gitu ya. Jadi jawabannya yang 20. Ini fokus. Gitu. Walaupun yang 50 kita bisa cari, tapi yang 50 itu dalam kondisi ideal.
ya, dalam kondisi ideal betul 50%, tapi karena satu dan lain sebagai hal, karena ini mesinnya abal-abal gitu ya, jadi masih ada efisiensi yang turun gitu, sehingga yang dipakai yang 20% gitu teman-teman. Oke, berarti cara tahu itu mesin Carnot atau ideal nanti dikasih detail soal. Nah, ini coba deh kalian inget-inget lagi gitu ya, waktu di SMA itu kalian pasti dikasihnya tuh soalnya gini, sebuah mesin Carnot, ya nggak? Pasti depannya kayak gitu. Cuman teman-teman biasanya nggak lihat, teman-teman biasanya langsung lihat gini, oke, ada suhu maka langsung 1 min Tc per TH gitu. Tanpa teman-teman memperhatikan bahwa soal itu tuh bilang loh, sebuah mesin Carnot gitu. Tapi teman-teman langsung tahu ketika biasanya teman-teman lihat gini, oke, ditanya efisiensi. Nah, efisiensi berarti langsung di otak teman-teman, eta sama dengan ini dikali 100%. Cara diketahuinya apa nih? Oh, ada suhu, pakai, ketemu, hajar, 50%, gitu. Ya, jadi sebetulnya setiap soal tuh biasanya ya gitulah. Biasanya dia apa? Udah dijelasin kalau itu mesin Carnot. Biasanya ambil kalor aja nggak sih? Biasanya dia udah lebih presisi betul. Kayak yang aku jelasin tadi, ketika kita ngambil kalornya doang, kalor itu udah produk akhir gitu loh. Kita nggak hanya mengukur suhu awalnya gitu, suhu si reservoirnya, tapi kita mengukur berapa kalor yang dihasilkan, baik diserap ataupun dilepas. Nah, itu udah lebih fix gitu ya. Anggapannya mah kalau kalian pakai motor gitu ya, kalau kalian mau ngitung emisi bahan bakar, kalian ngitung bahan bakar awal sama kalian ngitung panas yang dihasilkan dari knalpot kalian gitu. Udah pasti lebih bagus dan lebih gacor ketika kalian meninjau kalor yang dilepasnya. Gitu ya. Oke, itu tentang efisiensi. Berikutnya ada soal yang aku ubah karena kembali-kembali lagi ini agak sedikit memusikkan gitu ya untuk si pilihan gandanya. Sebentar, aku pindahin dulu. Nah, ini sebelumnya, oke, kita perhatiin dulu deh. Perhatikan gambar berikut. Suatu gelombang merambat pada tali dan simpangannya di suatu titik dapat digambarkan seperti gambar di samping. Panjang gelombang adalah 2,0 meter. Nah, sebelumnya ini adalah opsi nih teman-teman. Jika frekuensi gelombang adalah 500 Hz itu adalah opsinya. Dan dimana ketika teman-teman mengerjakan itu gitu ya, itu kan pusing karena diketahuinya pasti kurang. Pernyataan berikut yang salah adalah, nih kalau teman-teman nggak percaya, yang A, amplitudo kita bisa cari dong ya, gampang. Nih, ini amplitudo gitu ya, amplitudo. Jadi dia fix betul, nggak jadi masalah. Sekarang yang B, kecepatan sudut osilasi. Kecepatan sudut kita bisa cari dengan omega sama dengan 2πf gitu. Bayangin ketika yang tadi ini gitu ya, ini adalah opsi, salah satu opsi pilihan, berarti teman-teman nggak bisa cari juga karena teman-teman nggak tahu frekuensinya berapa gitu. Jadi tidak bisa dibilang bahwa dia benar atau salah, kecuali dengan asumsi bahwa ininya benar gitu. Jadi di sini aku jadiin ini soalnya aja gitu ya, untuk sekedar mengulas saja karena kita yang penting kan ininya gitu ya, materinya gitu. Ketika kita ditanya kecepatan sudut, ya udah berarti kecepatan sudut itu dengan 2πf. F-nya adalah 500 Hz. 2pi dikali 500 Hz gitu ya, akan sama dengan 1000 Hz. Ini sorry bukan. Iya ini Hertz. Ini sorry, radian per second. Oke. Nah, periode gelombang adalah 2 meter per second. Periode itu dapat dilamakan dengan T per N alias 2/1. Tahu 2/1 dari mana? Teman-teman lihat bahwa ini adalah grafik T. Ini kepotongnya maaf. Waktu untuk satu gelombang adalah 2 second. Ya udah, berarti periodenya adalah 2 second dibagi 1. 2. Gitu ya. Dan yang D kita bisa tahu bahwa V ini akan sama dengan apa? V ini akan sama dengan eh ini V-nya di sini kecepatan rambat gitu, cepat rambat V itu adalah lambda dikali F, di mana lambdanya adalah 2 meter gitu kan, dikali F-nya adalah 500, sehingga ini akan jadi 1000 meter per second. Nah, hati-hati teman-teman, ini kebetulan gambarnya satu gelombang ya. Hati-hati ketika nanti ketemu gambarnya kayak gini nih. Nah, misalkan kayak gitu. Terus dia bilang bahwa ini itu misalkan 10 meter. Nah, ini bukan lambda ya teman-teman. Karena ada 1,5 gelombang 10 meter. Maka kalau kejadiannya kayak gini gitu ya, kita bisa tinjau bahwa S itu sama dengan 10 meter atau panjang gelombangnya.
Tapi S itu ada berapa lambda? 1,5 lambda gitu ya. Sehingga lambdanya nanti akan jadi 2/3 dikali 10 gitu ya, 20/3 meter. Itu. Nah, untuk gelombang itu apa? Jangan lupa itu apa? Itu kalau nggak salah T satuannya ms bukan s. eh ini ya maksudnya ya. Ini ya. Oke. Nah, untuk gelombang itu teman-teman harus ingat sama persamaannya gitu ya. Persamaannya kembali lagi kalau persamaan gelombang kan hanya Y sama dengan A sin omega Omega T. kx gitu ya, plus minus omega T. Nah, Iya. ketika mengingat kayak gini biasanya harus diingat apa amplitudo itu udah wajib diingat lah. Karena amplitudo itu kayaknya kalau soal-soal kayak gini udah pasti ditanya. Ya, yang sering lupa adalah K. K itu adalah bilangan gelombang. Bilangan gelombang itu rumusnya 2pi per lambda. Omega itu sama dengan 2πf. Ini kecepatan sudut gitu ya. Bisa juga 2pi per T. T-nya adalah periode. Kenapa demikian? Karena Sama T F itu itu sama dengan sama 1 dengan per T. 1 per F. Gitu. Ya sama Oke? aja. Sama. Oke. Nah, sehingga kita bisa meninjau gitu ya beberapa hal di sini. Terus ini jangan lupa, ketika gelombangnya kayak gini kan berarti kita merambat ke kanan ya. Ketika merambat ke kanan berarti dia minus. Jangan sampai ketukar gitu. Oke. Lalu kadang juga suka ditanya kecepatan gelombang. Ya, kalau kecepatan gelombang itu kalau ditanyanya V maksimum, ini udah tinggal omega dikali A. Sedangkan untuk percepatan maksimumnya, ini sama dengan omega kuadrat A. Gitu. Ini dapat dari mana? Ini dapat dari sebetulnya persamaan ini diturunkan. Ya, jadi kalau ditanya persamaannya, dalam persamaan kecepatannya gitu ya, ini adalah omega dikali A cos kx plus minus omega t. Terus yang A-nya ini akan sama dengan omega kuadrat A minus gitu ya, sin kx plus minus omega t. Nah, ini tinggal tergantung sudutnya gimana gitu. Tapi biasanya nggak akan sesulit ini sih. Biasanya hanya berputar-putar lagi kembali di amplitudo, panjang gelombang dan lain sebagainya gitu. Oke, oke. Berikutnya kita akan bahas tentang torsi. Nah, torsi ini biasanya nggak tahu ya. Kalau kalian lihat soal-soal pretest tidak terlalu menyiksa sih. Tapi ya ini harusnya bisa sih. Ayo coba. Aku penasaran deh. Coba jawab di kolom komentar nih soal ini gitu ya. Sebuah cakram yang memiliki jari-jari 10 cm, R sama dengan 10 cm, berputar pada sebuah poros mendatar. Pada cakram dililitkan seutas tali yang kemudian ditarik dengan gaya tetap 5 Newton. Besar torsi yang dikenakan pada cakram adalah berapa? 0,5, 0,5, 0,5. Betul ya. Ini kalau soalnya yang modelan kayak gini gitu ya, tinggal tahu sama dengan F kali R, 0,5. Nah, yang jadi masalah adalah dalam torsi gitu ya, nanti yang sulit kalau misalkan dia udah menyangkut soal-soal kesetimbangan. Ya, semoga tidak keluar gitu soal-soal yang kayak gitu. Biasanya sih dari tahun ke tahun nggak keluar dan kalaupun keluar biasanya itu lebih baik di skip dulu karena pengolahannya panjang. Kesetimbangan tuh yang kayak gimana? Contohnya kayak gini. Misalkan ada tangga nih. Nah, gini. Terus dikatakan bahwa ini sistem ini dalam keadaan setimbang gitu. Terus kayak meninjau bahwa apa? Sigma taunya sama dengan nol gitu. Terus kalian meninjau sigma taunya ada apa aja. Oke, ada berat batang, tapi berat batangnya harus tegak lurus dengan panjang batang gitu. Dan lain sebagainya. Ini yang agak repot ya. Jadi kembali lagi kalau misalkan nanti teman-teman bisa lihat dan mengerjakan pakai rumus yang sesimpel ini ya udah berarti bersyukurlah karena soalnya tidak sulit. Tapi kalau misalkan timbul soal-soal kayak gini gimana? Ketika teman-teman timbul soal kayak gini, itu jangan panik ya. Selalu ikutin langkahnya kayak gini. Hal pertama yang harus digambar adalah gambar diagram gayanya ya. Gambar diagram gaya ini wajib banget. Diagram gaya itu apa contohnya? Ketika tangga kayak gini kan ke bawah ada W ya nggak?
Terus di sini ada gaya normal gitu. Di sini ada gaya gesek. Di sini ada gaya normal. Di sini ada gaya juga gitu. Dan seterusnya ya. Nah, ketika sorry ini ke atas. Ketika kita udah meninjau gaya-gaya seperti ini, ya udah jurus kita hanya dua. Ini kalau misalkan nanti dibuat ribet gitu ya. Jurus kita hanya sigma F sama dengan nol dan sigma tau sama dengan nol dengan gitu. Nah, masalahnya hati-hati kalau misalkan ketemu W kayak gini, ya. Ini adalah salah satu syarat yang penting. Jadi dalam torsi kalau misalkan kita punya benda kayak gini gitu ya. Ini panjangnya katakanlah 10 meter. Terus aku dorong ke sana 20 Newton. Coba torsinya berapa? Nilai torsinya. Jawab di kolom chat. Coba torsinya nol. Betul. Hati-hati. Ya, torsinya nol karena gaya itu harus tegak lurus. Oke? Harus siku-siku gitu terhadap si bendanya. Nah, sekarang kalau gini gimana? Apakah nol? Ini F ya. Kita kan F. Apakah nol? Kan dia tidak tegak lurus gitu ya. Sedangkan tadi kakak bilang syaratnya kan harus tegak lurus. Tidak, ada yang jawab tidak. Betul, tidak. Kenapa? Karena gaya tersebut memiliki komponen vektor gaya ya yang bisa diuraikan. Jadi gini gitu. Jadi sebetulnya ke kiri bawah itu sama aja kayak didorong ke kiri terus didorong ke bawah gitu. Nah, ini kan ada nih. Ininya kita buang, ininya kita pakai. Karena itu tegak lurus gitu kan. Begitu. Ya, jadi untuk torsi ini kayaknya sih feelingku nggak akan keluar yang terlalu sulit kalaupun keluar. Tapi kalau misalkan keluar kayak gini pun jangan panik. Intinya selalu gambar diagram gaya terus masukkan ke persamaan ini. Gitu. Oke? Nanti dilihat lagi catatannya di situ juga udah aku tulis cara-cara singkatnya gitu ya. Oke, berikutnya. Berikutnya kita akan masuk ke usaha dan energi ya. Tapi ini teoretis. Oh ya, by the way, soal pretest tuh banyak juga teoritisnya teman-teman. Jadi nggak selalu melulu hitung-hitung. Biasanya malah zaman tahun lalu itu kayaknya hampir teoritis semua manakah pernyataan yang benar, apakah pernyataan berikut benar dan lain sebagainya gitu ya. Jadi hati-hati juga untuk yang masa-masa teori. Oke, nomor 7. Sebuah balok bergerak dari keadaan dia menuruni suatu bidang miring kasar dengan sudut kemiringan tertentu. Manakah pernyataan-pernyataan di bawah ini yang benar? Oke, berarti ini kan ada kayak gini gitu ya, terus ada balok yang dia ngegleser gitu ya ke bawah. Ngegleser itu apa sih? Meluncur, meluncur gitu ya. Nah, ketika kita melihat ada sebuah balok yang jatuh ke bawah kayak gini, terus kita lihat manakah pernyataan-pernyataan di bawah ini yang benar, ya. Nah, sehingga dari sini kita bisa lihat, oh, eh, ketika kita meninjau pilihan opsi A sampai E itu pasti semuanya mau bahas tentang kalau nggak usaha, gaya gesek, energi kinetik, energi potensial dan lain sebagainya gitu. Tapi intinya semua akan membahas tentang usaha dan juga gaya dan energi, ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa yang namanya usaha gitu ya. Usaha ini kan disebutnya W gitu biasanya. Itu adalah F kali S. Jadi setiap benda tersebut mengalami gaya dan perpindahan, usaha tersebut ada, ya. Jadi contoh misalkan gini, kalau misalkan ada balok, seret didorong ke kanan, terus balok itu pindah ke sini. Sudah pasti dia ada usaha. Walaupun misalkan dia pindahnya dari sini ke sini, misalkan 2 meter, tapi pindahnya 10 tahun gitu. Gak masalah, waktunya tidak mempengaruhi. Intinya dia udah pasti ada usaha, dan usahanya pasti tetap gitu. Mau 10 tahun, mau didorong 1 detik, 2 detik gitu ya. Nanti hanya yang berbeda adalah dari gayanya gitu. Nah, cuman yang teman-teman harus perhatiin di sini adalah usaha itu disebut juga, usaha itu bersifat ini ya, konservatif ya. Jadi hanya meninjau posisi awal dan juga posisi akhirnya. Maksudnya gimana?
Karena S di sini adalah perpindahan, bukan jarak. Hati-hati ya, beda ya. Karena kalau jarak tuh misalkan gini, ini ada orang, geser ke kanan 3 meter, terus dia geser ke kiri 2 meter, geser ke kanan lagi 7 meter. Nah, ini jaraknya 12 meter. Tapi kalau perpindahan, gitu ya, ya udah dia hanya 7 meter, berapa nih? 8 meter berarti ya. 8 meter. Nah, yang meninjau posisi dari awal sampai akhir. Nah, usaha itu selalu memanfaatkan perpindahan. Jadi kalau teman-teman ada soal nanti gitu ya, ini ada orang dia lempar bola ke atas, terus dia tangkap lagi dengan ketinggian yang sama. Nah, usahanya nol, karena dia konservatif, hanya meninjau posisi awal dan akhir, di mana perpindahannya nol. Gitu ya. Nah, oke, kita lihat. Sekarang pilihannya A. Usaha oleh gaya gesek sama dengan perubahan energi kinetik. Nah, ini gimana? Usaha oleh gaya gesek sama dengan perubahan energi kinetik balok gitu ya. Berarti salah gitu ya. Kenapa salah? Karena usaha oleh gaya gesek itu justru bukan sama dengan perubahan energi kinetik balok. Tapi yang terjadi adalah ketika ada gaya gesek atau W gesek ya. Nah, ini usaha akan berkurang. Jadi kalau katakanlah misalkan memindahkannya tadi butuh 20 Joule, ketika ada usaha W gesek ini bernilai minus ya, dan dia tidak konservatif. Ini non konservatif. Itu. Sehingga yang A salah ya. Apalagi yang B. Yang B dia bilang usaha oleh gaya gesek bernilai nol. Ini sudah jelas-jelas tidak mungkin. Kenapa? Karena W itu sama dengan F gesek dikali S. Ini W gesek ya maksudnya ya. Nah, dia aja bilang miring kasar. Kalau permukaannya kasar aja, uh, pasti ada F geseknya. Dan kan baloknya berpindah ya. Jadi udah pasti ada W gesek. Gitu. Jangankan kasar, mungkin licin aja. Licin tuh pada dasarnya itu sebenarnya ada gesekan gitu ya. Cuma sangat minor gitu. Cuman ya kadang kalau di soal-soal yang didefinisikan licin itu berarti dia ideal sama sekali tidak ada gesekan. Gitu. Yang C, usaha oleh gaya gravitasi bernilai nol. Ini juga salah. Kenapa salah? Ya, alasan yang pertama adalah benda bergerak ke kanan bawah gitu. Sudah pasti ada yang dipengaruhi oleh si berat benda gitu kan. Dimana kalau kita tinjau komponen W gini kan bisa kita pecah gitu ya. Jadi ini W sin theta gitu kan, ini W cos theta gitu. Jadi ada nih, W itu kan M kali G. Nah, gitu. Ada gaya gravitasi yang bekerja di sini gitu. Kadang kita menggunakan percepatan gravitasi di sini. Ya, kalau masalah usaha ya udah, berarti kita tinggal tinjau aja ini misalkan katakanlah ini D ya berarti nanti gaya gravitasinya akan bernilai mgd sin theta. Jadi ini juga salah. Usaha oleh gaya gravitasi sama dengan minus perubahan energi potensial balok. Ini benar. Kenapa? Karena pada dasarnya konsep usaha itu kita bisa tinjau juga sebagai bentuk energi, gitu ya. Jadi usaha energi itu tuh adalah sebuah hal yang sama-sama kita meninjau berapa joule usaha atau energi yang dilakukan pada sebuah sistem gitu, sehingga kita bisa lihat bahwa oh ketika misalkan gaya gravitasi itu menghasilkan usaha sekian, udah pasti energi potensialnya berkurang sekian. Karena gaya gravitasi itu dari tadi ya dia memanfaatkan nilai d sin theta. D sin theta itu selalu diambil dari ketinggian benda gitu kan, katakan ketinggiannya h gitu ya. Dimana kalau kita meninjau FP ini kan mh. Nah, gitu. Jadi D sin theta dan H ini selalu berkorelasi gitu ya. Ini jangan H deh, ini D deh. D, D, D. Nah, gitu ya. Ini D juga. Gitu. Ya. Ya, sehingga ketika gaya usaha oleh gaya gravitasinya bertambah, udah pasti energi potensialnya berkurang. Dan yang terakhir, usaha oleh gaya gravitasi sama dengan perubahan energi kinetik balok. Ya, ketika usaha oleh gaya gravitasi sama dengan perubahan energi kinetik balok ini jelas salah. Ya, kenapa demikian? Karena ada faktor energi potensial juga, gitu. Tidak hanya energi kinetik lagi, apalagi ini kasar. Ada usaha yang berkurang dari gesekannya,
Gitu. Ini tadi ada yang nanya, apa bedanya gaya konservatif dan non konservatif? Oke, simpelnya gini. Gaya konservatif itu adalah gaya yang hanya meninjau posisi awal dan juga posisi akhir sebuah benda, gitu ya. Jadi kalau misalkan tadi contohnya balok digeser ke kanan sampai sini, berarti dia konservatif. Jadi hanya meninjau ini ke sini. Even dia nanti misalkan baloknya digeser ke sini, atau jangan pakai balok deh biar gampang gitu ya. Kalau pakai bola deh biar gampang. Nah, gini. Ketika misalkan bola dilempar ke titik atas, dia nyampe ke titik atas nih ya. Set. Nah, ini ada katakan misalkan usahanya plus sekian joule ya. Dari posisi ini X deh, plus X joule gitu. Nah, dari posisi ini kalau ketika dia kembali lagi ke posisi awal itu minus X joule usahanya ya. Jadi kalau gaya konservatif dia hanya meninjau posisi akhir dan posisi awalnya ya. Jadi ketika bola dilempar ke atas terus balik lagi mau dilempar berapa puluh kali pun ketika dia kembali ke posisi awal perpindahannya kan nol. Ketika perpindahannya nol maka ya udah gayanya bernilai nol, usahanya bernilai nol karena dia konservatif. Sekarang bayangin kalau misalkan ini aspal nih, kalian gesek gesek di sini, gesek bolak lagi gesek, gesek lagi, gesek lagi, gesek lagi. Apakah usahanya akan tetap sama di titik awal dan akhir? Beda dong ya. Yang disebut dengan usaha non konservatif. Jadi dia meninjau prosesnya. Sama seperti apa? Korelasinya sama seperti gini. Kalau yang konservatif, itu konsepnya sama, dia memanfaatkan perpindahan, teman-teman. Kalau non konservatif, dia memanfaatkan jarak, konsepnya sama kayak jarak. Jadi dia meninjau prosesnya. Kalau misalkan titik awalnya di mana, titik akhirnya di mana, ya udah, dia ninjau tuh mau bolak-balik ngacir-ngacir kemana dulu dihitung tetap usahanya. Oke? Oke, itu untuk usaha dan energi. Ya, nanti akan ada satu soal lagi usaha energi yang dikombinasikan dengan kinematika yang mungkin agak sedikit meninggal gitu ya kan Jen. Tapi it's okay, nggak apa-apa. Berikutnya adalah ini. Nah, ini adalah soal SMA yang menjebak dan mungkin kalian akan bilang bahwa kok nggak ada jawabannya. Oke, sebuah bejana besar yang terbuka bagian atasnya berisi fluida yang terdiri dari air dan minyak di mana air HA adalah 1,2 meter dengan rapat massa air 1 gram per centimeter kubik dan tebal lapisan minyak HM 1 meter, rapat massa minyak 0,8 gram per centimeter kubik, seperti ditunjukkan pada gambar di bawah. Pada bagian alas bejana, dibuat lubang yang sangat kecil sehingga air keluar dari lubang tersebut. Berapa laju aliran air yang keluar dari lubang tersebut? Ya, jadi ini namanya teorema Torricelli. Kalau kalian udah ngelihat gentong-gentong kayak gini ya, gentong toren kayak gini, udah pasti pakai teorema Torricelli. Itu rumusnya ada gampang. V sama dengan akar 2GH. Ini rumus cepet ya, karena kalau kalian nurunin agak sedikit meninggal. Gitu ya. Ketika ditanya V itu maksudnya ini ya, kecepatan laju airnya ini V. X itu adalah jarak dia menyentuh tanah. Ini akan 2 akar H1 H2 gitu ya. Ya, 1. Ini katakan H1 ya, ini H1. Ini H2. Sorry. Ini H2. Nah, ya udah. Atau satu lagi deh. Ini biasanya ada 2 H3 min H1 per G. Oke. Nah, masalahnya di sini adalah biasanya kalau soal-soal Torricelli di SMA itu selalu memanfaatkan satu ini aja. Satu apa namanya? Satu jenis cairan, satu jenis fluida. Kalau dia air ya air, kalau dia minyak minyak, raksa raksa. Nah, sekarang masalahnya ada air dan minyak. Jadi kalau kalian menjawab contoh misalkan kayak gini, V sama dengan akar 2GH1 gitu ya. Ini akan sama dengan V sama dengan 2G H satunya berapa tadi? 1,2 ini udah pasti salah ya. Kenapa? Karena lihat di sini teman-teman. Nah, lihat di sini. H satunya betul dia kepake, tapi kan di sini ada H1 ditambah sekian H minyak. Nah, meninggal kan?
gitu. Jadi yang harus ditinjau dari sini, kita harus meninjau si tekanan totalnya dulu. Ya, untuk apa mencari tekanan total? Supaya kita tahu tinggi dari beliau, itu dari permukaan ke lubang, itu berapa, gitu. Ya, sehingga ketika kita tinjau tekanan total, ini kan kita bisa cari dengan rho air, G, H air, ditambah rho minyak, G, H minyak. Itu kan? Sehingga ini akan sama dengan apa? Akan sama dengan rho airnya 1000 dikali 10 dikali 1,2 ditambah 800 dikali 10 dikali 1 gitu ya. Atau ini sekitar 20.000 Pascal. Nah, dari sini kita baru bisa cari nilai H total. Di mana H totalnya adalah P per rho air G. Ini dapat dari mana? P sama dengan rho G H. Gitu. Di mana H totalnya ini akan bernilai berapa? 20.000 per ini berarti 1000 dikali 10 ya, 10.000 gitu ya. Lebih satu. Ini sama dengan 2 meter. Nah, udah dari sini kita bisa cari Pi sama dengan akar 2 GH sama dengan akar 2 dikali 10 dikali 2 atau sama dengan berapa? 2 akar 10 meter. Gitu. Ya. Untuk Torricelli ini dihafalin aja teman-teman. 3 rumus ini. Ya. Karena ketika teman-teman mau ngejabarin itu sebenarnya bisa aja sih ngejabarin dari apa namanya dari persamaan kuadrat gitu atau dari gerak vertikal ke atas dan sebagainya itu bisa aja. Contoh misalkan kayak ketika kita meninjau H itu sama dengan setengah GT kuadrat gitu ya. Maka kita bisa tahu bahwa T kuadrat akan sama dengan 2H per G gitu kan. Maka T sama dengan 2 akar dari 2H per G. Nah, di mana H-nya adalah delta H. Sebenarnya bisa aja nurunin rumus, cuman ya ketika kalian nurunin rumus keburu habis waktunya gitu ya kalau ngerjain sayang waktu gitu. Oke, kenapa pas nyari H total, rho yang dipakai itu rho air? Karena ketika kita meninjau tekanan total gitu ya, lihat yang di sini. Kenapa pakai yang air? Karena ini kan gini teman-teman, ketika ketika ini keluar, yang keluar itu kan minyak dulu teman-teman. Jadi ini minyaknya habis nih nanti. Bukan habis sih maksudnya, sampai lubang ini minyaknya habis duluan, makanya tekanan yang berlaku hanya tekanan air. Gitu. Ini kan gimana ya jelasin ya nih. Bisa bayangin ya nih, misalkan gini kan, ini minyak nih. Terus dia keluar gitu kan. Ini ntar aku pakai apa ya? Kayak ini lah. Nah, gini ya. Ini air. Nah, ketika dia keluar kan ini pelan-pelan ini berkurang gitu kan. Si minyaknya berkurang, minyaknya berkurang, minyaknya turun, minyaknya turun. Lama-lama kan si airnya yang tadinya ini dia turun, airnya turun lagi, airnya turun. Sehingga tekanan yang mempengaruhi itu adalah si airnya. Betul. Yang dipakai itu adalah si tekanan. Karena konsep tekanan itu kan selalu gini ya. Tekanan tuh ketika misalkan kita, contoh nih, misalkan ini ada plat gitu ya. Terus kalian tonjok nih platnya. Set, tonjok gitu sama kalian. Duar. Nah, ya udah tekanan yang berlangsung adalah tekanan yang atas. Makanya kenapa kalian kalau di SMA suka ada rumus mistis gitu ya kayak Bernoulli misalkan atau apapun lah ya atau ketika bahas pipa U gitu. Nah, kenapa suka ada P0 ditambah rho GH gitu. Ya, tapi guru kalian bilang udah P0-nya mah kacangin aja pakai rho GH gitu. Nah, P0 ini sebenarnya adalah tekanan dari luar, tekanan udara gitu. Ya, ketika dia ada sesuatu yang menekan dari permukaan mereka atau jalur keluar mereka gitu ya, dari sistem dari lingkungan mereka ke sistem itu adalah tekanan luar. Ya, sebenarnya dalam soal ini juga ada nih tekanan luarnya kan ada tekanan udara ya teman-teman. Tapi ya kebetulan ya dianggap tidak ada lah ya gitu. Oke. Kayaknya untuk fluida sih memang rata-rata apa ya rata-rata memang teman-teman harus bisa ngafalin juga rumus-rumus yang ada. Terus memang fluida ini rata-rata memang mengandalkan logika banget. Kecuali nanti kalau keluar pipa U teman-teman. Kalau ada pipa U nih cara saktinya gitu ya.
kalau ketika nanti keluar ada soal pipa U, itu kan nanti misalkan suka ada gini nih. Bentar, aku ganti warna deh. Nah, misalkan ada berapa cairan lah ya gitu ya, nggak jelas gitu kan. Nah, intinya selalu satu teman-teman ambil dua titik yang dia tekanannya sama. Katakanlah ini A, ini B, ya. Maka tekanan di A udah pasti tekanan di B. Ini kalau keluar pipa U ya, mau di apa Bernoulli, venturimeter, manometer dan lain sebagainya gitu. Intinya PA sama dengan PB. Dari sini baru kalian lihat di titik A itu tekanannya apa? Ya udah, yang ada di atas dia apa? Tekanan si biru gitu kan. Rho biru GH akan sama dengan rho hijau GH gitu. Jadi selalu bergerak kayak gitu. Oke? Oke. Ada yang mau ditanya dulu nggak? Kalau misalkan ada yang mau ditanya boleh dijawab di kolom ini dulu. Kak, bukannya minyak. Oh iya, oh iya betul. Ini aku juga baru sadar nih. Luar biasa berarti ya. Betul, betul, betul. Harusnya minyak di atas ya. Karena rapat masanya lebih kecil. Mantap. Ya, inilah soal ITB ya guys ya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Asumsikan, asumsikan keajaiban terjadi ya teman-teman. Asumsikan minyak lebih berat dari air. Ikutin aja soalnya gitu ya. Ini salah sih. Oke. Ini ada yang nanya, Kak maaf, aku join telat. Kalau catatan nanti nggak apa-apa. Kalau misalkan telat join, nanti aku mungkin malam ini atau besok pagi aku akan share lagi ke grup. Ya, si catatannya sama sekalian sama yang ini. Oke, asumsikan ITB memiliki minyak dengan roh yang kecil. Betul, betul. ITB canggih, teman-teman. Yang pipa U itu gimana ngitungnya kok? Ya itu, seperti yang aku tadi jelasin. Jadi kalau keluar soal pipa U ya, nah aku cariin deh. Pipa U nih ya, pipa U. Biasanya tuh kayak apa ya, pipa U itu akan diisi oleh beberapa cairan, terus kalian suruh nyari massa jenisnya berapa gitu. Ya, katakanlah sebentar. Ini nih, aku cariin dulu biar teman-teman ngeh juga. Karena ini sebenarnya mudah sih, cuman kadang teman-teman bingung. Nah, ini ketika keluar pipa U kan kayak gini ya. Nanti kan garis bantu nih, ini mah karena aku ngambil soal internet aja gitu, dia udah kasih tahu ada garis bantunya. Selalu ambil dua titik yang tekanan sama teman-teman. Jadi cirinya tekanan sama gimana? Ketinggiannya sama, fluidanya sama. Contoh di sini dan di sini kan sama-sama air dan ketinggiannya sama. Katakan ini posisi A, ini posisi B. Maka tekanan di A pasti sama dengan tekanan di B, gitu kan? Ya, sehingga tekanan di A itu yang mempengaruhi siapa? Yang mempengaruhi adalah ya udah yang di atas-atas beliau gitu kan, yang di atas-atas garis ini. Yaitu adalah rho air G H2 sama dengan rho minyak G H1 gitu kalau dalam kasus soal ini. Kalau misalkan nanti ada lagi gimana? Di sini ada raksa gitu ya. Udah di sini ditambah rho raksa G H3 misal ini H3 misal. Gitu. Jadi jangan bingung ketika keluar soal-soal pipa apa? Pipa U gitu. Hmm. Kak kalau misalkan ditanya ada empat jenis larutan yang saling menumpuk gimana? Ya udah berarti tinggal lanjutin aja terus gitu. Cuman kayaknya kalau gak ada kerjaan juga sih kayaknya. Cuman maksudnya kayak di sini ada lagi nih apa gitu kan. H4 ya udah berarti tinggal ditambah rho 4 GH4 ditambah lagi dan seterusnya lah intinya. Gitu tinggal di jumlah terus gitu. Ya. eh Terus tadi ada yang nanya lagi mana nih? Hmm, oh, dalam Torricelli bedanya H1 sama H2 apa? Ini good question ya karena kadang suka lupa. Jadi kalau dalam Torricelli ya, ini kan ada gini ya teman-teman. Nah, jarak dari permukaan fluida paling atas ke lubang itu adalah H1. Ini ke dasar adalah H2. Nanti kalau ada H3 apa H3 tuh ini semuanya ya. Oke. Coba ada nanya lagi nggak? Ini tadi itu tekanan dari siapa udah dijawab ya?
Ya ini pada berdebat nih. Ya betul nih. Aku setuju nih sama Nuh nih nih. Ya, ketika ada 4 larutan jenis larutan saling menumpuk, di skip aja dulu ya, dikerjakan belakangan teman-teman karena itu makan waktu banget. Dan kalian boleh pakai kalkulator nggak sih ininya? Nggak boleh ya kayaknya. Kak, kalau misalkan minyak di atas, misal terus ditanya air yang keluar, caranya berbeda sama aja. Ini kan soal misis tadi terus dibalik gitu ya, kasusnya sama aja ketika ketika apa berarti kan air di bawah, ini kan air, berarti kan ini minyak gitu kan. Nah, ini ketika keluar, ya udah berarti mempengaruhi si minyak gitu. Karena airnya lama-lama akan turun, 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 dan tekanannya hanya dari tekanan si minyak gitu. Jadi tetap sama, cari P totalnya kayak gini, nanti bedanya adalah di sini ya. Nah, yang di sini H totalnya itu akan menggunakan P total per rho minyak G. Gitu. Tapi kan kita asumsikan menggunakan soal ini. Ya, oke, asumsikan minyak lebih berat dari air lah ya. Oke, itu untuk fluida. Berikutnya, nah ini menyangkut yang tadi, cuman dikasih bumbu-bumbu kekejaman sedikit gitu ya. Izin bertanya Kak, tadi kalau benda bergerak ke kanan artinya usaha dilakukan gaya gesek kurang dari nol atau gimana Kak? Intinya gini, kalau yang tadi usaha, ya, usaha tuh intinya gini, ketika kita F ke kanan, Afiliator meja kalau situ. misalkan kita punya apa Di F ke mana yo? kanan gitu ya, nah F ke kanan itu berarti kalau misalkan bendanya, nah F ke kanan, usaha ke kanan berarti positif, ke kiri negatif. Jadi dilihat dulu gayanya bergerak kemana. Kalau kayak tadi bola tadi gitu kan kita lempar ke atas. Nah ketika kita lempar ke atas berarti usaha ke atas positif, usaha ke bawah negatif gitu. Ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya tentang ya tentang usaha yang dikasih bumbu-bumbu kekejaman sedikit gitu. Ya. Jadi kasusnya gini. Sebuah benda bermassa 1 kilogram bergerak dari keadaan diam pada lintasan berupa bidang lengkung yang licin seperti tampak pada gambar di bawah. Ketika benda sampai di ujung bidang lengkung, benda terus bergerak di atas udara dengan lintasan parabola. Gitu. Jika diketahui H1 sama dengan sekian, H2 sama dengan sekian, dan sudut sama dengan sekian, berapa tinggi maksimum yang dapat dicapai benda tersebut? Ya, oke. Nah, jadi kasusnya gini teman-teman. Jadi dulu kalau teman-teman belajar di SMA itu kan ada bola terus dilempar gitu ya. Terus dia membentuk parabola gitu atau peluru atau apalah. Terus ditanya hamaknya gitu. Nah, ini kasusnya sama teman-teman. Tapi bolanya nggak dilempar, ya. Bola tidak dilempar. Bolanya diluncurkan, swing gitu. Berarti kita butuh apa? Berarti kita butuh kecepatan, ya. Karena biasa kan kalau meninjau apa ya? Ini kan kita punya ditanyanya kan adalah apa? Hamax ya. H maksimal itu kan berarti kan VY kuadrat per 2G gitu ya, rumus cepatnya gitu. Kita butuh V. VY lagi malah kita butuh bukan V aja gitu. Nah, dari mana kita dapat V? Dari konsep usaha. Di mana kita tahu bahwa energi mekanik di titik A, ini aku bilang titik A, ini titik B gitu ya, akan sama dengan energi mekanik di titik B. Sehingga kita tinjau nih, ya, tinjau titik A. Ketika kita meninjau titik A, maka kita tahu bahwa EP akan sama dengan MGH. Itu kan? Ya. Dan H-nya berapa sih tadi? 1 ya? Oke. Maka masanya 1, gravitasi asumsikan, oh enggak, udah ada tuh ya, 10 ya. Gravitasi 10, hanya 1. Maka EP-nya adalah 10 Joule di A ini. Di mana 10 Joule ini adalah energi mekanik di A. Ya udah, kita punya berarti energi mekanik di A sama dengan energi mekanik di B sama dengan 10 Joule. Energi mekanik di B di sini berarti dia gimana? Dia punya Eka kan ya? Ya nggak? Maka Eka-nya akan sama dengan sorry, tapi ini masih ada ini ya. H1, H2.
Iya, ini masih ada EP ya. Jadi di titik B itu, sorry. Di titik B, EK, EM B ini akan sama dengan, EMB ini akan sama dengan EK di B ditambah EP di B. Gitu ya, karena kita tadi kan pakainya H2 kan 1 meter kan sampai bawah. Sedangkan ini ada juga gitu ya. Ya udah, berarti ini 10 Joule, EK di B-nya setengah, M-nya 1, V kuadrat gak tahu, ditambah EP di B-nya adalah, ini berapa sih tadi? 0, nah ini juga nggak masuk akal nih. Segini 0,2 meter, segini 0,8 meter. Mantap. Ya udah lah ya, nggak apa-apa. Ikuti saja ya, 0,8 dikali 10 dikali 1. Tingginya berapa sih? MGH, ya tadi 1 kan masanya. Berarti 10 sama dengan setengah V kuadrat ditambah 8. 2 sama dengan setengah V kuadrat. V-nya akan sama dengan, V kuadrat sama dengan 4. Ya, jadi V akan sama dengan 2 meter per second. Ini jangan salahkan aku ya guys, ini gambarnya mungkin sedikit tidak proper ya, tapi ini kan H1 ya ini. Tuh, ini H1 ya, tuh. H1-nya 0,2 ya. H2-nya 1 meter, berarti yang bawah 0,8 ya. Ya mungkin realita mengatakan bahwa 0,2 dengan teknologi yang canggih lebih lebih panjang lah lintasannya daripada 0,8. Ya dah. Ya, asumsikan gambar benar lah ya. Asumsikan gambar gini. Gitu ya. Asumsikan. Dah. Karena memang ya kadang kan orang ketika dia buat apa sih jawabannya memang gitu ya. Dah, gak apa-apa. Semula V-nya 2 meter per second. Tapi masalahnya kita butuhnya V guys nih. Bukan V. Maka kita harus menguraikan lagi V tersebut menjadi VY dan VX. Di mana VX akan sama dengan V cos theta. VY sama dengan V sin theta. Tetanya tadi dia bilang 30 derajat. Maka ya udah, VY sama dengan 2 dikali sin 30. Sin 30 berapa? Nah ya, jadi langsung 1 VA. Oke. Nah, maka ya udah. Sekarang kita bisa cari Hmax ya, karena Hmax ini akan sama dengan VY kuadrat per 2G akan sama dengan 1 per 20, 0,05 meter. Tapi belum selesai guys, karena dia nanyanya berapa tinggi maksimum yang dicapai benda tersebut ya. Hmax-nya betul, segitu. Ini ada lintasan mistis tadi guys, jangan lupa. Nah ini 0,8 meter. Jadi harus ditambah ya, ditambah 0,8 meter sama dengan 0,85 meter. Gitu guys. Ya. Untuk kinematik itu ya sebenarnya kalau kalian sakti gitu ya. Kalau kalian sakti rumus apapun sebenarnya mengacu pada ini. Yang apa? Ini nih. Sorry ini sin T sama minus setengah GT kuadrat. Nah, sebenarnya selalu pakai rumus ini. Tapi masalahnya ketika teman-teman menguraikan ini satu-satu, ketika ditanya Hamax teman-teman nyari dulu, ketika ditanya jarak maksimum dicari dulu dan lain sebagainya gitu ya. Ya itu agak sedikit ribet gitu. Makanya nanti baca lagi aja catatan yang aku kirim, itu di situ udah ada semua. Mau T max, mau T dari ujung ke ujung, X max dan lain sebagainya, semua udah ada. Oke? Oke, dan ini adalah yang terakhir. Nah, yang terakhir ini agak sedikit kepisah. Hmm, ini sama ini. Nah, ini satu soal ya guys, by the way. Sebuah lampu sorot di sebuah taman digantungkan pada sebuah tiang melalui sebuah balok horizontal. Ya, lihat gambar.
Massa lampu adalah 20 kg. Massa balok dapat diabaikan. Aliran listrik dari sumber ke lampu melalui sebuah kabel yang dipasang dengan sudut 30 derajat. Berarti ini 30 derajat nih. Terhadap balok, berapakah tegangan tali pada kabel tersebut? Yaudah, kalau keluaran model-modelan begini ya, model-modelan yang apa? Dia ada kayak ngebentuk segitiga atau soal kayak tadi, intinya selalu gambar gaya-gaya yang bekerja dulu, ya. Gambar-gambar gaya yang bekerja gimana? Dia ada T kan ke sana ya nggak? Kalau T ke sana kan berarti bisa diurai ya. Jadi ini T sin theta, ini T cos theta gitu kan? Ingat yang nempel sudut berarti dia cos gitu kan? Terus ada W ke bawah. W karena ini dalam keadaan setimbang nggak roboh gitu ya, maka kita tinjau bahwa sigma Fy akan sama dengan 0. Kenapa kita tinjau sigma Fy? Karena kita tahu massa bendanya berapa, kita tahu W-nya berapa. Gitu guys. Jadi tinggal T sin theta minus W sama dengan 0, maka T sin theta sama dengan W. Gitu. Dan ketika T sin theta sama dengan W, ya udah kita tahu W-nya. T sin 30 sama dengan 20 kali 10, 200 kan? T-nya adalah 400. Gitu. Oke, mungkin untuk pretest, aku punya saran sih ya untuk teman-teman itu dibaca lagi yang apa beberapa soal-soal yang memang karena fisika itu agak sedikit berbeda gitu ya dengan apa dengan matematika. Kalau matematika teman-teman bisa YOLO gitu, teman-teman bisa metode nguli gitu ya kalau kata orang. Kalau misalkan gak tahu rumusnya, hajar aja hitung manual. Contoh misalkan kayak ditanya barisan dan deret. Ya mungkin di sini banyak lah pelakunya yang kayak dulu ditanya, tentukan jumlah 9 suku pertama. Lalu teman-teman hitung U1-nya tambah U2 tambah U3 tambah U4 sampai U9 gitu. Jadi hal-hal seperti itu di matematika bisa. Masalahnya di fisika itu agak sedikit berbeda. Ya kalau hitung tegangan tali kan tidak bisa nguli ya guys. Jadi tidak bisa apa nggak bisa langsung ya udah manual aja nggak bisa tetap harus ada konsepnya dan memang harus dibaca ulang gitu. Oke. Oke guys, untuk pembahasan pretest segitu dulu. Nanti untuk catatan dan file ini akan aku share di grup SNBT dan juga SNBP gitu ya. Dan recordingnya juga nanti akan diupload ke YouTube. Jangan lupa nanti boleh dicek di YouTube-nya. Nanti YouTube-nya aku share ulang lagi deh ke grup gitu ya. Oke, selamat sore semuanya. Terima kasih. Semangat terus ya. Semoga pretestnya bagus semua. Amin. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama semua.